dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Gak kerasa sudah di akhir bulan aja nih. Dan apakah keuangan kalian masih ada atau sudah mulai bokeh? Di video kali ini aku nggak bikin budget plan untuk bulan depan, karena kalau di kalender aku atau di tanggal gajian aku itu belum masuk ke bulan depan, karena aku gajian itu setiap tanggal 5 atau tanggal 8. So otomatis aku belum bisa bikin budget. Sebenarnya aku sudah bikin, cuma belum aku upload. Jadi di video kali ini aku mau bikin review tentang di budgeting bulan Juni itu apakah hasilnya plus atau minus. Aku tekankan sekali lagi, aku nggak ada berniat mau pamer atau lain hal sebagainya. Aku cuma mau sharing tentang budgeting di keluarga aku, berapa pengeluaran aku, terus berapa juga pemasukan aku, berapa dana yang aku simpan, dan yang aku keluarkan, apakah lebih banyak pengeluaran daripada disimpan. Seperti yang kalian tahu, di video-video sebelumnya aku nggak ada pernah mencantumkan hutang, tapi di bulan ini atau bulan Juli kemarin itu aku ada mencantumkan hutang, tapi itu bukan hutang ke orang lain, lebih tepatnya hutang suami aku ke aku, karena dia ada minjem uang aku, jadi yang menurutku itu wajib dia ganti. Di sini aku juga masih belajar tentang budgeting. Aku juga sering ngeliat video-video para youtuber tentang cara mereka ngebudget, terus cara mereka menyimpan uang, cara mereka mengeluarkan uang, dan seperti halnya aku, setiap uang itu, mereka juga membuat uang itu, setiap uang itu ada tempatnya masing-masing, ada manfaatnya masing-masing. Dan di sini aku juga salut, kagum sama teman-teman yang budgetingnya 3 juta, 2 juta, atau penghasilannya itu di bawah 5 juta, tapi mereka bisa mengcover atau memanage uang itu dengan baik. Yang belum punya, dengan ada beban biaya kontrakan, anak sekolah, belum lagi biaya yang lainnya. Aku kagum, salut sama teman-teman. Sedangkan di aku itu dengan penghasilan segini aja kan aku nabungnya cuma sedikit, yang aku simpan sedikit, lebih banyak aku keluarkan. Belum lagi kehidupan boros aku, suka shopping aku. Aku mau mulai belajar dari bulan depan. Aku mau ngurangin shopping aku mau ngurangin online shop aku juga. Shopping offline aku juga mau aku kurangin biar aku bisa nabung lebih lagi. Seperti bunda-bunda lihat, ini kan ada total penghasilan aku sama suami aku, totalnya di bulan Juni itu sekitar 15 jutaan. Terus untuk teman-teman yang baru lihat video aku, jangan lupa subscribe, komen, terus pencet tombol loncengnya biar aku makin semangat buat videonya. Jangan lupa juga lihat video aku yang lainnya, karena video yang satu dan yang lain itu saling berkesinambungan. Kayak Seeking Funds itu setiap bulannya pasti ada penambahan biar bisa lihat keberhasilan aku menabung. Nah, di sini kan ada itemsnya nabung. Nabung itu ada nabung biasa yang setiap bulan itu aku masukkan 450.000, terus ada challenge kalender, nabung rumah, Seeking Funds, terus itu ada juga Afif, itu sebenarnya untuk tambahan bangun rumah atau untuk biaya darurat lainnya. Terus kalau untuk di pengeluaran itu kan itemsnya ada rumah atau kebutuhan rumah sama itu ayah, sedangkan ayah itu sudah aku globalkan jadi satu, dimana kalau di ayah itu itemsnya itu ada kebutuhan tetap sama tidak tetap. Dari penghasilan suami aku sendiri itu aja sama penambahannya itu kayak bisa dilihat lebih, uang tambahannya dia itu lebih
banyak ke pengeluaran dia sendiri, karena suami aku masih aku nyuruh buat transfer orang tua dia. Terus kayak biaya beban wifi itu suami aku, jadi ada juga uang investasinya dia. Terus mungkin ada yang ditanya kenapa investasi itu aku taruh di biaya pengeluaran. Karena gini, untuk suami aku itu investasinya tuh bukan dalam bentuk barang, tapi kan dalam bentuk uang. Dimana kalau dia membeli suatu saham, itu dalam artian saham itu kan bisa naik dan turun. Kalau turun mungkin bisa jual atau sebaliknya. Nah, di balik itu kan ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau menguntungkan alhamdulillah, berarti kan menambah pemasukan. Tapi kalau kekurangan atau merugi, berarti artinya kan kita mengeluarkan di pengeluaran. Jadi kalau menurut aku, anggapanku itu investasi itu sesuatu yang tidak pasti, dalam artian ya kalau kamu pintar mengelolanya kamu bakal ada mendapat keuntungan, tapi kalau kamu gagal mengelolanya kamu akan merugi. Makanya di sini untuk investasi suami aku itu kutaruh di biaya pengeluaran tidak tetap, karena setiap bulannya itu belum jelas berapa biaya atau anggaran yang akan keluar untuk investasi itu. Kadang juga nggak setiap bulan itu aku anggarkan. Oh ya, untuk temanya ini aku ngikutin aja di budget plan di bulan Juni. Itu kan temanya bunga-bunga, kembang-kembang, hijau, daun, biar seger, sama warna-warna yang cerah aja, biar kita juga lebih semangat setiap bulannya, setiap harinya. Oh iya bun, di video-video sebelumnya aku pernah ada bilang kalau anakku sama suami aku itu pernah kena COVID. Itu di bulan 2. Jadi di sini aku mau cerita sedikit awal mula keluarga aku, khususnya aku sama suami aku tuh kena COVID. Aku lupa tanggal berapa, kalau itu sekitar tanggal 20-an di Januari. Suamiku itu vaksin. Nah, setelah vaksin 2 harian, itu kalau nggak salah hari Selasa atau Rabu, itu mulai kayak ada bergejala, demam, batuk, mual, nggak enak. Yang awalnya aku kira itu gejala vaksinnya, karena kan setiap vaksin itu pasti ada bergejala ke badan orang itu. Dan ternyata selain demam, anak aku si Afkar itu juga sempat ngalamin demam. Karena aku berpikirnya anak aku kalau vaksin aja itu nggak pernah demam, ini kenapa dia tiba-tiba demam, temnya tinggi. Terus si Afkar itu mulai cerewet, nggak mau makan sama sekali, cuma mau ngemil, terus nenen atau dodot itu aja maunya. Nah, seperti yang kalian tahu, aku dan suami aku tuh kan nakes, jadi resiko terpapar COVID itu besar juga. Otomatis nggak mungkin terelakkan lagi aku atau suami aku tuh bisa menularkan atau yang ditularkan. Nah, setelah itu aku inisiatif ngomong sama suami aku, coba buat kakak atau suami aku itu buat swab, karena feeling aku tuh udah nggak enak, udah ke arah ya ini kayaknya positif COVID nih suami aku sama anak aku nih, aku yakin kayaknya nih. Selanjutnya suamiku swab dan hasilnya itu yang antigen positif. Terus besoknya disuruh swab PCR dan malam ada hasilnya, dan qadarullah ternyata suami aku positif. Selanjutnya aku sama anak aku itu PCR juga di puskesmas, dan 2 hari atau 3 hari selanjutnya qadarullah anak aku positif dan akunya yang negatif. Oke, kita kembali ke review kita. Ini ada total pemasukan itu 15 juta sekian, terus ada yang disimpan itu total 6.346.200. Untuk pengeluaran sendiri ada kebutuhan rumah sama ayah sendiri itu ada terbagi 2, itu kebutuhan tetapnya suami aku sama yang tidak tetap. Terus setelah ditotal keseluruhannya itu ada hasilnya tuh plus 46.050. Aku nggak tahu 46.000-nya lagi-lagi kemana, tapi yang jelas itu nggak ada. Nah, itu tadi sepenggal cerita tentang perjuangan atau tertular anakku kena COVID sama suami aku. Terus hasil reviewnya juga, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.